Baik sahabat semuanya, mohon maaf eh, tadi ada permasalahan jaringan ya. Ada masalah jaringan dan kita lanjutkan kembali. Ya, ada masalah jaringan dan kita lanjutkan kembali. Ini ada 35 orang, 49 orang masuk lagi karena sayang ini materi hypnoselling akan saya mulai kembali materi hypnosellingnya. Ya, ini tadi terjeda karena masalah jaringan. Ayo hadir kembali. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ya. Kita awali langsung dari hypnoselling ya. Saya kembali lagi ke atas. Ya, tadi ada masalah sepertinya jaringan, tapi wifi saya tuh tidak bermasalah, cuma mungkin bisa jadi dari Facebooknya ya. Ya, trouble Dari Facebooknya karena sebetulnya jaringan wifi saya tidak ada masalah. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Saya tunggu 5 menit. Silakan teman-temannya dikasih tahu lagi untuk hadir kembali. Ya, karena sayang materinya kalau terlewatkan. Ini untuk hypnoselling. Meskipun sebetulnya materi hypnoselling itu yang enak ketika master cell offline itu langsung dipraktekkan. Bagaimana ketika kita menjual dengan bahasa hypnoselling langsung praktek. Nah, peserta semua praktek, lah itu lebih luar biasa. Oke, siap Pirna, lanjut Pak Dokter. Oke, budal. Siap, kita lanjutkan kembali ya. Ada 147 orang. Saya tunggu 3 menit lagi. Ada Perigi Sultan Habir, luar biasa, Sulawesi Tengah. Salam ya untuk orang Sulawesi Tengah. Luar biasa nih. Alhamdulillah lancar, betul lancar, semuanya. Untuk Pak Mulyadi Nasa lancar ya, lancar penjualan NSTM-nya harus lancar juga. Ada 190 orang. Oh iya, nanti materinya insya Allah materi ini akan saya bagikan. Nanti saya kirim ke teman-teman Diamond Network. Nanti biar dibagikan ya untuk materinya, untuk PowerPoint-nya. Silakan nanti dibuka lagi, dipahami lagi, dipelajari lagi ya untuk PowerPoint-nya ya. Gitu. Oke baik, kita lanjutkan. Sudah ada 212 orang, luar biasa ini. Sebentar langsung, nambah banyak ya. Kita lanjut lagi. Kita awali lagi dari materi hypnoselling ya, sahabat ya. Hypnoselling. Untuk sukses dalam melakukan hypnoselling itu ada 3 kunci sukses hypnoselling. Yang pertama itu adalah memiliki mindset yang tepat, memiliki pola pikir yang tepat. Nah, cara berpikir yang tepat, cara berpikir yang cerdas. Nah, jadi untuk sukses dengan hypnoselling itu harus memiliki pola pikir yang tepat, punya motivasi berarti. Kenapa saya harus sukses? Nah, itu kan di pikiran. Kenapa saya harus sukses? Kenapa saya harus maju? Nah, jadi buatlah motivasi-motivasi dalam diri Anda sehingga Anda membentuk dan menimbulkan pola pikir yang baru yang bikin Anda semangat. Ya. Yang kedua, untuk sukses itu ternyata harus memiliki strategi yang tepat. Ya, tadi sebelum terjeda saya cerita, saya di warung kopi, strateginya kan bukan pura-pura beli kopi ya, memang saya suka minum kopi ya. Cuma pas dilihat warungnya agak rame, warung kopi ya tak masuk. Jadi kita lihat kalau warungnya sepi jangan. Meskipun sebaiknya kalau beli kopi ke warung sepi ya, kasihan biar ada yang beli ya. Tetapi kita kan sambil jualan tuh ya, kita sambil cari customer. Oh itu warungnya rame, nah masuk di tempat rame, terus buat mereka itu
penasaran, bukan penasaran. Banter. Nah, bikin baper dengan apa yang kita lakukan, ya. Salah satunya kita beli kopi, kopinya tetesin, nah, cangkirnya sambil diangkat tetesin agak ke atas. Nah, orang kan akan berpikir, wih, itu minum apa? Itu bagian daripada strategi. Kok minum kopi ditetesin NSTM gitu kan? Kayak kemarin ada yang konsultasi sama saya, nelpon lucu, Pak, itu STM itu berapa tetes kalau untuk sakit jantung? STM apa? Saya bilang STM, NSTM Pak. Nah, jadi nanti cara mengucapkan pun ya, belajar mengucapkan NSTM. Nah, itu sering banyak yang salah ketika nelpon saya, japri saya lewat telepon langsung, itu banyak yang salah mengatakan NSTM. Jadi jangan sampai kita salah mengatakan NSTM. Dan NSTM itu harus tahu kepanjangannya, NASA Super Trace Mineral. Jadi jangan sampai ada yang nanya NSTM itu apa? Trace Mineral. Nah, itu N-nya apa? Nah, bingung. S-nya apa? Nah, jadi kita kelihatan betul-betul tidak profesional ya. Nah, jadi belajar mengucapkan kata NSTM yang baik. Ketika kita mengatakan kata NSTM-nya pas, ini loh Pak, NSTM, NASA Super Trace Mineral. Nah, dengan intonasi yang tepat itu bagian daripada strategi ya. Jadi harus memiliki pola pikir yang tepat, itu yang pertama. Poin keduanya harus memiliki strategi yang tepat. Dan ketiga, harus mau kerja keras dan konsistensi. Tetapi urusan kerja keras dan konsistensi itu hanya sahabat yang menentukan, bukan saya. Nah, sahabat ini punya jiwa kerja keras tidak? Punya jiwa konsistensi tidak? Nah, itu sahabat sendiri yang menentukan, ya. Oke. Namun insya Allah saya bisa membagikan bagaimana sih cara memiliki mindset dan strategi yang digunakan ketika kita berjualan. Nah, itu akan saya bagikan ya. Nah, dan jika sahabat semua mempraktikannya, insya Allah tingkat closing akan meningkat minimal itu adalah 2 kali dari sekarang. Besok itu pagi-pagi omsetnya yang biasa sehari bisa jual 5 jadi 10. Amin ya. Amin ya rabbal Yakin alamin. saya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan 3 hal lagi. Bentar lagi saya mulai, tapi saya ingin Anda melakukan 3 hal. Hal yang pertama, siapkan catatan Anda dan catat hal-hal yang penting, wajib. Ya, mendengar, mencatat, membaca, dapat 3 poin lagi nanti ya. Akan semakin hafal. Yang kedua, setelah nanti saya berikan teknik hypnoselling ini, segera praktekkan ilmunya ya yang didapatkan hari ini sedikit demi sedikit tanpa menunggu ilmu harus sempurna. Tidak ada ilmu yang sempurna. Ya. Jadi ketika kita dapat ilmunya, oh ya udah praktekkan saja pelan-pelan tapi pasti terbentuk, pasti saya bilang tajam mulut kita. Sebab ilmu yang sesungguhnya itu akan Anda dapatkan jika Anda memulai menjual. Jadi teknik hypnoselling ini nanti akan saya berikan sedikit demi sedikit, bahasanya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit kan ya. Nah, itu praktekkan. Ketika Anda praktekkan di lapangan, itu betul-betul justru Anda sebetulnya di situ ilmu yang akan Anda dapatkan. Anda akan tahu, sahabat akan tahu, oh iya, ternyata dengan teori hypnoselling ini betul omset saya meningkat. Nah, motivasinya terbangun, semangatnya terbangun ya. Kita kalau saya ingin hari ini closing 10, tapi berangkat dari rumah jam 5 sore gitu. Ya meskipun ada dulu saya pernah dengar cerita Pak Agus, karena Pak Agus dulu ngetuk rumah orang jam 1 malam ya, jualan pupuk NASA itu. Luar biasa kan? Jam 1 malam nawarin pupuk loh. Kita jam 1 malam nawarin NSTM enak. Ya, embel-embelnya enak gitu loh. Nah, itu jadi mari nanti besok langsung praktekkan apa yang kita dapatkan. Dan ketiga, catat pembelajaran dari praktik yang Anda lakukan di lapangan. Jadi sahabat, besok ini praktekkan. Nah, itu sambil dicatat apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan di lapangan ketika praktek. Ini bertemu customer di lapangan tuh catat. Ketika ditolak, tanya kenapa ibu istilahnya tidak membeli NSTM sama saya. Apa?
Padahal sudah saya jelaskan lebih jelas. Kenapa tidak beli? Nah, itu cari tahu alasannya. Oh, belum punya uang apa? Nah, di situ nanti kita akan lebih paham apakah nggak punya uangnya alasan atau memang betul-betul nggak punya uang. Ya, nah kita akan memahami per setiap orang nanti. Oh, ketemu dengan yang seperti ini, gayanya begini, orang ini harus di closingnya begini. Nah, nanti kita akan lebih paham lagi. Jadi kita akan membahas strategi langkah demi langkah dalam menjual yang kita sebut dengan hypnoselling, ya. Namun sebelumnya mari kita samakan persepsi mengenai hypnoselling terlebih dahulu. Nih, metode hypnoselling itu harus dipahami dari katanya dulu. Hypnoselling berarti di situ ada bahasa hipnotis plus selling. Hipnotis plus selling, ya. Kita bahas selling itu apa, hipnotis itu apa. Jadi apa sih itu yang namanya selling? Jualan apa ya? Yang namanya jualan itu. Jadi selling itu sama dengan jualan. Jualan itu sama dengan adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi jualan itu adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Membantu itu sesuatu hal yang baik ya sahabat ya. Ketika ada orang susah kita bantu gitu. Orang kesusahan tidak punya rokok ya kita bantu, kita bikin toko isi rokok. Jadi kita sudah membantu orang yang perlu rokok. Ya hebat kan ya bahasanya ya. Ya, mantap. Iya, jadi selling atau jualan itu membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oh, orang ini tuh banyak jerawatnya, oh butuh produk La Coco. Nah, kita siapkan produk La Coco-nya, datengin. Begitu maksudnya. Kita kan sudah membantu orang agar jerawatnya sembuh, agar jerawatnya hilang, agar dia jadi wajahnya jadi kinclong ya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi jualan itu membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan dan kita dapat memberikan solusi dari apa yang mereka butuhkan. Nah, direct sellingnya begitu. Jadi kita orang direct selling itu kerjaannya apa? Membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memberikan solusi dari apa yang mereka butuhkan. Oh, saya butuh agar jerawat saya hilang. Oh, saya punya produk ini. Oh, saya butuh karena saya ada penyakit. Oh iya, Anda perlu NSTM. Nah, kan gak ribet. Jadi luar biasa. Selling, membantu orang lain. Jadi setiap hari kita itu membantu orang lain. Jadi niatkan ketika kita prospek di lapangan, saya mau bantu orang. Jadi saat Anda fokus membantu orang lain tanpa Anda sadari, sebetulnya Anda pun sebenarnya sedang membantu diri Anda sendiri untuk lebih sukses. Kita membantu orang lain yang ingin sehat, membantu orang lain ingin lebih sehat dengan apa? Dengan NSTM. Ya, kita membantu mereka. Ketika kita sering membantu mereka, sebetulnya kita itu membantu diri kita untuk lebih sukses. Ketika kita membantu hari ini membantu 10 orang, ya 10 NSTM closing untuk 10 orang, berarti kita sudah membantu diri kita mendapatkan 1 juta. Ya. Jadi sebetulnya kita membuat diri kita lebih sukses ketika kita sering prospek, sering membantu orang lain. Nah, sebenarnya kita membantu diri kita lebih sukses. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan NSTM ini bisa membantu orang banyak sehingga orang banyak terbantu dan kita lebih sukses. Mudah teorinya kan. Jadi mari kita bantu orang lain setiap hari. Bikin catatannya tuh, oh hari ini saya mau nemuin 10 orang, harus saya bantu 10 orang ini. Karena ketika 10 orang ini terbantu, otomatis kita terbantu. Kalau 10 setiap hari 10, luar biasa. Gaji siapa? 30 juta 1 bulan. Pasti sukses. Ada 10 kali 30, 300 orang dalam 1 bulan kita bantu Mas Martis ya. Iya, siap. Ya, dan kita sukses meraup 30 juta sebulan dari selisih ya. HBHK ayo. Biasa kan? Jadi
hypnoselling ini luar biasa. Nah, kita lanjut ya. Tadi yang namanya selling atau jualan itu adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan kita bisa memberikan solusi dari apa yang mereka butuhkan. Itu namanya selling. Nah, terus apa itu hipnosis atau hipnotis? Ya, hipnosis sama dengan hipnotis. Jadi di mana hipnotis ini adalah filter kritis pikiran yang harus ditembus, ya, dan menjadi sebuah pemikiran atau ide yang bisa diterima. Itu namanya hipnotis. Jadi hipnosis sama dengan hipnotis, sama dengan filter kritis pikiran yang harus ditembus. Jadi filter kritis pikiran seseorang harus kita tembus, dimana ketika sudah bisa kita tembus, itu akan menjadi sebuah pemikiran atau ide bagi mereka, dan mereka bisa menerima ide dan apa yang kita berikan, ide yang kita sampaikan. Jadi bagaimana sih caranya menembus filter kritis pikiran orang? Caranya itu berikan mereka informasi yang bisa dipahami oleh pikiran orang, lalu dari pikirannya itu bisa masuk tembus ke perasaannya. Ketika sudah tembus ke perasaannya, itu akan merubah perilakunya. Ini hampir sama dengan teori definisi belajar. Belajar itu proses dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi ngerti. Ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Filter kritis ini berikan informasinya sampai masuk ke pikirannya, sampai tersentuh perasaannya, dan akan merubah perilakunya. Contoh begini, seperti tadi, kembali lagi saya contohkan ketika saya masuk di warung kopi itu. Saya masuk, saya demo dengan diteteskan ke kopi, lalu mereka bertanya, saya buka informasi. Nah, informasi yang kita berikan itu harus menembus pikirannya. Berarti informasi yang kita berikan itu harus logika. Makanya saya katakan, dulu ketika saya minum kopi hitam, itu perut saya setelah minum kopi hitam sering kembung. Tetapi setelah kopinya saya tetes NSTM ini, berapa kali pun saya sehari minum kopi, perut saya tidak kembung. Aman. Saya tidak kambuh, perut saya aman. Itu logika. Ya, apa yang kita berikan logika. Bapak mau nyoba? Nah, kopinya kita tetesin semua, silakan dicoba. Ngobrol sebentar, oh iya enak ya, bener mas ya, iya. Nah itu harus, apa yang kita katakan itu logika, apa yang kita katakan itu membangun. Seolah-olah kita itu dengan mereka sudah kenal lama. Jadi saya buat mereka tuh merasa sudah kenal lama dengan saya, ya, dan itu tersentuh perasaannya sehingga perilakunya berubah. Ketika orang yes saya beli, itu merubah perilaku dia. Berarti informasi yang kita berikan bisa menembus pikirannya, bisa masuk ke perasaannya, sehingga filter kritisnya tertembus dan merubah perilaku orang itu. Yang tadinya no jadi yes. Ya, biasanya orang ketika kita datengin, kita jualan, di awal itu tanda tanya, siapa nih, dari mana, no dulu. Nah, tetapi ketika kita bisa memberikan informasi dengan jelas sehingga filter kritisnya tertembus, perilaku dia berubah. Yang tadinya mau no jadi yes, malah welcome, jadi seperti keluarga. Nah, jadi filter kritis pikiran bermanfaat atau tidak? Oh, sangat bermanfaat. Dimana filter kritis sama dengan resistensi, sama dengan penolakan. Jadi filter kritis itu memang resistensi dan penolakan. Tadi yang saya katakan, ketika bertemu tidak kenal, itu dia menolak dulu. Siapa, dari mana, penipu atau bukan. Nah, itu penolakan dulu, karena akan memunculkan, masa sih, susah, nggak mungkin, mahal, namanya juga orang jualan pasti merayu-rayu. Nah, apalagi kalau belum kenal mungkin ada pertanyaan lain, oh jangan-jangan penipu. Nah, di sini saya punya satu ilustrasi bagaimana caranya kita bisa diterima dengan baik. Ini ada ilustrasi, ada dua orang penjaga, ya. Dua penjaga ini digambar terlihat bawa pistol, ya sahabat ya. Wah. Terus kita ingin masuk, sementara ada dua penjaga bersenjata.
Bagaimana cara melewati penjaga gerbang ini? Nah, yang harus kita pikirkan caranya. Makanya seorang ahli marketing harus memiliki pola pikir yang cerdas di sini. Bagaimana sih cara melewati dua penjaga yang bersenjata ini? Agar kita bisa masuk, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi gitu. Yang pertama, apakah harus dilumpuhkan dia? Kita hajar, kita ajak berantem, wah dijamin kalah. Dia punya pistol, 2 orang lagi. Atau dialihkan perhatiannya, kita lakukan penipuan berarti ya. Kita alihkan perhatiannya ketika mereka lengah, kita masuk. Ya, tetapi kita hanya bisa masuk dan tidak bisa masuk yang kedua kali. Atau bisa jadi dikejar ketika mereka menyadari kalau kita tuh mengalihkan perhatiannya dan masuk. Ternyata untuk agar kita bisa mudah masuk ke sana, ya, jawabannya itu jadilah orang yang disukai dan dipercaya oleh mereka. Jadi tujuan kita datang ke sana mau ngapain? Ya, katakan dengan bahasa yang enak, yang mudah dipahami, bahasa yang indah, sehingga mereka suka dengan apa yang kita katakan. Ya, kita berikan informasi apa adanya, penuh logika, pasti kita dipercaya oleh mereka. Amin. Jadi caranya itu jadilah